Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2088. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Menara Tianwei juga mengawasi dari jarak dekat. Master Pavilion, apa yang akan dilakukan Qin Chen? Manajer Pavilion Abadi pada saat ini nampak sedikit panik. Dia mengambil tindakan terhadap Jenderal Montu. Pemimpin Pavilion Abadi pun mengecilkan pupil matanya ketika melihatnya. Begitu dia selesai berbicara, boom! Sosok Qin Chen tiba-tiba menerobos blokade Dewa Roh Raksasa di beberapa titik dan tiba-tiba muncul di depan Dewa Roh Raksasa yang besar dan dengan lembut mengulurkan telapak tangannya. Tidak, wajah Dewa Roh Raksasa yang ditutupi sisik tak berujung berubah. Benteng mekanis tubuh Dewa Roh Raksasa melebar dan menghancurkannya, mencoba memblokir serangan Qin Chen. Boom! Qin Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan dengan lembut menamparkan dengan telapak tangannya yang besar, memukul tubuh besar Dewa Roh Raksasa dengan keras dengan satu telapak tangan. Dewa Roh Raksasa itu adalah benteng perang mekanis, di mana Kaisar Puncak Jangka Menengah, Jenderal Montue, memimpin banyak kaisar tahap awal dan melampaui kendali Jenderal Montue. Ini jelas belum tentu sebaik Presiden Zhuo. Akan tetapi dengan bantuan banyak kaisar agung tahap awal dan berkah dari orang-orang kuat tingkat transenden yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan yang bisa dilepaskan oleh Dewa Roh Raksasa tidak kalah dengan kekuatan puncak Presiden Zhuo yang melepaskan semua metodenya. Boom! Getaran yang disebabkan oleh benturan antara telapak tangan dan tubuh baja bersisik Dewa Roh Raksasa membuat seluruh kehampaan sedikit bergetar. Untungnya kota Nanyuan ditutupi dengan formasi besar di mana-mana, menjaga stabilitas dan keamanan di setiap sudut kota, sehingga kekosongan ini bisa aman dan sehat. Jika tidak, itu akan menyebabkan kematian orang dalam jarak puluhan ribu mil. Saat ini, semua bangunan runtuh dan orang-orang menderita banyak korban jiwa. Ayo kita lakukan. Pengurus Menara Tianwei dan kepala pengurus Pavilion Abadi sama-sama terkejut. Orang ini berani menyerang benteng Legium kota Nanyuan di siang hari bolong. Saya benar-benar tidak tahu apakah harus menyebutnya berani atau bodoh. Bahkan jika dia ingin menyerah, dia harus mencari kesempatan untuk membunuhnya di luar kota. Master Pavilion Abadi menggelengkan kepalanya sedikit. Bekerja di rumah Tuan Kota Nanyuan sebenarnya tidak sepenuhnya aman. Seringkali terjadi konflik antar kekuatan besar di kekuatan kota Nanyuan. Tidak hanya ada sedikit kekuatan yang mendambakan kota Nanyuan, bahkan banyak yang memiliki dendam dan sedikit dendam. Akan tetapi jika kekuatan ini ingin mengambil tindakan, mereka pada dasarnya akan mencari peluang untuk melakukan pembunuhan di luar kota Nanyuan. Dan hanya segelintir orang yang seperti Qin Chen yang secara terbuka mengambil tindakan di kota Nanyuan. Terlalu berani, orang gila ini. Jenderal Montuo di antara Dewa Roh Raksasa juga nampak tidak percaya, terkejut dan marah. Saat Qin Chen mengambil tindakan, dia mengaktifkan semua formasi di benteng mekanik Dewa Roh Raksasa dan memobilisasi seluruh kekuatan formasi kota Nanyuan, menggabungkan formasi larangan pada Dewa Roh Raksasa dengan formasi pelindung kota Nanyuan. Menghadapi orang kuat yang bisa merobek hati Presiden Asosiasi Tengkorak dan Tulang Zhuo, dia tidak berani gegabah sama sekali dan ledakan. Kekuatan besar dari formasi melonjak ke depan, berkumpul di dadanya dan bertabrakan dengan telapak tangan Qin Chen. Dengan suara yang keras, bentrokan emas dan besi pun bergema. Dia melawan kekuatan Qin Chen. Seketika akibat yang menakjubkan melanda, langsung merobohkan sisa bangunan markas Asosiasi Tengkorak dan Tulang di bawah. Banyak penonton di kejauhan mundur dengan panik ke kejauhan. Diblokir.
Dewa roh raksasa memblokirnya. Semua orang menjadi tersentak melihat pemandangan ini, terutama orang-orang kuat yang melihat bagaimana Qin mengambil hati kaisar dari Presiden Zhuo sebelumnya. Dia menghela napas lega. Monster pemakan hati ini akhirnya telah diblokir. Jika ia dapat mengambil seluruh hati kaisar milik Jenderal Montu melalui benteng mekanis seperti Dewa Roh Raksasa, saya khawatir bahkan orang terkuat di bawah raksasa Kaisar Agung tahap akhir di kota Nanyuan akan tidak bisa melakukannya di malam hari. Mata Qin sangat tenang. Dia menemukan bahwa telapak tangannya tidak dapat merobek Dewa Roh Raksasa dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir sedikit. Menariknya, kekuatan formasi Dewa Roh Raksasa ini tidak hanya memiliki kekuatan yang diilhami oleh dirinya sendiri, akan tetapi juga secara samar-samar terhubung dengan formasi pelindung kota Nanyuan di kota Nanyuan ini. Benteng mekanis ini Anda dapat menggunakan sedikit kekuatan dari formasi pelindung kota Nanyuan untuk meningkatkan serangan dan pertahananmu. Seranganku terhadap benteng mekanis ini setara dengan melawan sebagian kekuatan formasi pelindung kota Nanyuan. Jika aku hanya menggunakan sesuatu seperti roh raksasa ini tidak dapat merobek hatinya. Qin bergerak sedikit. Kekuatan yang dia gunakan sebelumnya sebanding dengan apa yang dia gunakan untuk menghadapi Presiden Zhuo sebelumnya. Akan tetapi hasilnya benar-benar berbeda. Pada saat ini, kekuatannya diam-diam telah menembus ke dalam formasi pelindung kota Nanyuan di sepanjang kekuatan formasi tubuh Dewa Raksasa. Itu memerlukan Dewa Roh Raksasa sebagai formasi mata pelindung kota Nanyuan. Membongkar seluruh formasi penjaga kota Nanyuan, benteng mekanis tingkat Dewa Raksasa tidak berarti apa-apa. Yang diperlukan Qin sekarang adalah formasi pelindung seluruh kota Nanyuan, yang jelas merupakan formasi tingkat Kaisar Puncak. Hanya dengan memahami formasi pelindung seluruh kota Nanyuan, maka dia dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di kota Nanyuan. Qin, saya Jenderal Montu diperintahkan Dewa Roh Raksasa. Berapa banyak orang kuat yang telah saya bunuh? Apakah menurut Anda kontrolnya semudah Kaisar Puncak jangka menengah lainnya? Wajah Dewa Roh Raksasa hatinya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Saya melihat matanya yang dingin menatap Qin dengan dingin dan dengan marah berkata, "Saya adalah komandan penjaga kota Nanyuan dan saya bertanggung jawab atas hukum kota Nanyuan. Beraninya Anda mengabaikan hukum kota Nanyuan dan memperlakukan saya secara terbuka di bawah sinar matahari yang cerah ini mengambil tindakan. Anda secara terbuka telah menentang istana Tuan Kota. Hari ini saya akan mengambil hukum atas nama istana Tuan Kota dan membunuh Anda tanpa ampun," kata Jenderal Montu. Dia berteriak dengan marah dan jatuh. Tangannya yang besar seperti pilar surga menamparkan Qin dengan keras. "Kamu bisa membunuh tanpa ampun?" Qin mengangkat kepalanya dan tiba-tiba tersenyum. "Aku baru saja melakukan pemanasan dan menggodamu sebelumnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Lupakan saja. Aku akan membawamu langsung sekarang. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk masih sombong." Setelah menyelesaikan kata-katanya, Qin mengulurkan tangan kanannya dan lengannya tiba-tiba melonjak. Energi kaisar terbakar dan napasnya melonjak membuat pengurus gedung Tianwei, pengurus paviliun abadi dan banyak orang berkuasa yang menonton dari kejauhan merasakan depresi dan ketakutan yang tak ada habisnya. Kekuatan ini, mata Master Paviliun Abadi tiba-tiba mengecil, matanya melebar, mulutnya terbuka, membentuk huruf O dengan seluruh tubuhnya yang halus itu gemetar. Mencari kematian. Jenderal Montu memiliki kepercayaan diri dari pertarungan sebelumnya dan kepercayaan dirinya membengkak. Dia mengendalikan seluruh Dewa Roh Raksasa untuk menahan pukulan mengerikan ini dan pada saat yang sama menangkap Qin di tangannya. Akan tetapi sebelum dia bisa menyentuh jubah Qin, lengan Qin tiba-tiba membengkak puluhan ribu kaki dan telapak tangannya menjadi sangat besar seperti gunung raksasa. Berjari 5 yang menonjol dari kehampaan berisi ruang tak berujung. Kelima jari ini setebal pilar surgawi dan
hitam seperti tinta dengan cahaya cemerlang mengalir di atasnya, dan itu menusuk dengan keras pada sisik baju besi gelap di seluruh tubuh Dewa Roh raksasa dengan suara letupan. Hasil yang berbeda dari sebelumnya terjadi secara instan. Dewa Roh raksasa yang sebelumnya sangat kuat dan memblokir telapak tangan Qin-Chen seperti gunung raksasa, sekarang sangat rapuh seperti tahu dan tiba-tiba ditembus oleh telapak tangan besar Qin-Chen. Di bawah pengawasan semua orang, seluruh Dewa Roh raksasa terkoyak seperti kertas di bawah telapak tangan Qin-Chen. Dalam sekejap, pecahan mekanis yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana, tersebar di seluruh dunia dan meledak sepenuhnya. Boom! Telapak tangannya menjangkau tubuh Dewa Roh raksasa. Ketika Qin-Chen menarik kembali telapak tangannya, dia sudah memegang pria kuat dengan aura Kaisar Agung yang menakutkan di telapak tangannya, dan lehernya ditutupi oleh tubuh Qin-Chen. Dia lalu hanya mengambilnya seperti ayam dan mengeluarkannya dari tubuh Dewa Roh raksasa, dan tentu saja itu adalah Jenderal Montu. Pada saat ini Jenderal Montu tampak ketakutan dan meronta-ronta dengan keras. Tangannya seperti lingkaran besi hitam terus-menerus menamparkan tangan Qin-Chen, mencoba melepaskan diri dari tangan Qin-Chen. Akan tetapi sayang, itu sia-sia. Saat ini Jenderal Montu seperti ikan yang keluar dari air, tidak peduli bagaimana dia menyerang. Tangan Qin-Chen tidak terluka dan bahkan tidak ada sedikit pun kulit yang patah. Pertahanan semacam ini seketika membuat semua orang berubah warna dan merasa takut. Bagaimanapun Jenderal Montu juga merupakan kaisar puncak tahap tengah. Jika dia tidak mengendalikan Dewa Roh raksasa, dia masih merupakan ahli teratas tertinggi. Tapi sekarang di tangan Qin-Chen dia seperti ayam kecil yang sedang dipermainkan. Terjadi ledakan. Ketika Jenderal Montu ditangkap oleh Qin-Chen, seluruh benteng mekanis Dewa Roh raksasa kehilangan tuannya dan langsung runtuh, kemudian hancur. Lebih dari selusin ahli Kaisar Agung tahap awal dan puluhan ribu ahli puncak transenden berjatuhan di tempat, berhamburan seperti bintang langit. Mereka semua melayang di langit menatap Qin-Chen di depannya dengan ngeri. Orang-orang kuat ini tampak panik saat mereka melihat hantu di depannya, dan saat mereka melihat Jenderal Montu digendong, dipegang seperti itu begitu saja di dalam kehampaan. Jenderal Montu, hati mereka pun merasa gemetar dan ketakutan. Bagaimana Qin-Chen ini bisa begitu kuat? Kami mengandalkan mekanis Dewa Roh raksasa untuk mengintegrasikan formasi kota Nanyuan. Di kemudian hari, Kaisar tahap akhir tidak akan dapat menembus pertahanannya. Akan tetapi Qin-Chen ini merobek Dewa Roh raksasa dengan satu telapak tangan. Dan sekarang, tanpa Dewa Roh raksasa, dia mungkin bisa membunuh mereka semua seperti lalat hanya dengan satu tamparan, kan? Orang-orang kuat di bawah komando Istana Tuan Kota secara naluriah mundur. Masing-masing tampak ngeri. Mereka biasanya memamerkan kekuatannya di kota Nanyuan. Akan tetapi sekarang mereka seperti ayam yang kalah dan hanya memohon kepada iblis di depan mereka untuk tidak memperhatikan mereka. Sementara Jenderal Montu nampak lebih ketakutan lagi. Dia memandang Qin-Chen dengan marah dan berteriak, "Qin-Chen, apa yang akan kamu lakukan? Saya adalah Jenderal Istana Tuan Kota. Jika kamu melakukan ini, maka kamu adalah musuh terbuka seluruh kota rumah Tuan Kota. Dan sekarang, mengapa Anda tidak melepaskan saya secepatnya?" Pada saat ini Jenderal Montu masih tidak percaya bahwa Qin-Chen akan melakukan sesuatu padanya, dan dia masih berteriak dengan arogan. "Berisik!" Qin-Chen menatapnya dengan dingin dan tiba-tiba mengangkat tangan, kemudian ledakan. Jenderal Montu seketika merasakan hawa dingin di dadanya. Dia menundukkan kepalanya dan kemudian melihat celah besar di dadanya, dan jantung kaisar di tubuhnya telah menghilang. Tanpa mengetahui kapan, hati kaisar sebagai seorang kaisar itu telah terkoyak. "Tidak, hatiku. Aku tidak pernah membayangkan hati kaisarku akan terkoyak suatu hari nanti," kata Jenderal Montu. Dia saat ini dipegang oleh Qin-Chen dan dia menyadari bahwa hati kaisarnya telah diambil oleh Qin-Chen seperti Presiden Zhuo dengan angin di dadanya dan ledakan.
Jantung kaisar menghilang dan aura di tubuh Jenderal Montu menurun dengan cepat. Dia langsung jatuh dari ranah Kaisar Agung Puncak tahap tengah langsung ke ranah Kaisar Agung tahap awal. Dia menjadi sangat ketakutan. "Apakah kamu masih berani sombong?" kata King Chen. Dia memandang Jenderal Montu dengan acuh tak acuh seperti melihat seekor semut. Pada saat ini banyak orang berkuasa di sekitar yang benar-benar ketakutan dan melihat pemandangan ini dengan kaget. Pemandangan ini berdampak besar pada jiwa mereka sehingga mereka tidak dapat bernapas untuk beberapa saat. Jenderal Montu telah terkoyak. Dari mana datangnya orang gila ini? Apakah Anda benar-benar tidak takut dengan kemarahan istana Tuan Kota? Istana Tuan Kota telah tersinggung, bahkan Kaisar Agung tahap air mungkin tidak akan dapat lolos dari penindasan. Meskipun King Chen adalah raksasa tingkat Kaisar Agung tahap tengah, namun dia adalah orang luar. Mengapa dia berani melakukan ini?